Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khumairah dengan NIM 21110103008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerimaan dan penyaluran sarana prasarana. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang penerimaan sarana prasarana. Kemudian pengertian dari penerimaan barang adalah merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau penyedia barang memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas alur barang. Penerimaan barang harus dilakukan secara cermat, karena merupakan perpindahan tanggung jawab dari penyedia kepada pengguna melalui jasa transportasi. Adapun kegiatan penerimaan barang meliputi yaitu yang pertama pemeriksaan barang. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak pengadaan barang, baik dari segi jumlah, jenis, kondisi maupun harganya. Yang kedua yaitu aktivitas penerimaan barang. Hal yang harus dilakukan dalam aktivitas ini adalah pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan mutu. Kemudian, barang yang belum diperiksa disimpan di gudang transit area. Aktivitas yang ketiga yaitu pencatatan barang. Hal ini harus dilakukan secara teliti dalam bentuk berita acara serah terima. Kemudian, menyesuaikan jumlah penyerahan terhadap kebutuhan total yang tertulis dalam kontrak. Kemudian, pindahkan keterangan jumlah yang diterima ke dalam sistem penyimpanan persediaan. Aktivitas yang keempat yaitu pejabat atau tim penerima hasil pekerjaan atau barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang kedua menerima hasil pengadaan barang atau jasa, dan yang terakhir membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu administrasi. Dalam hal ini penerimaan barang yang harus ada yaitu kontrak atau perjanjian jual beli, surat izin pemasukan barang, surat jalan dari penyedia barang, laporan penerimaan hasil pekerjaan, berita acara pengujian dan penerimaan barang, bukti penerimaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, dan buku pertanggungjawaban. Untuk materi yang kedua yaitu tentang penyaluran sarana dan prasarana. Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada pemegang yang lain. Kemudian, pengertian dari penyaluran sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut pendistribusian atau membagi barang sesuai kebutuhan guru atau siswa untuk keperluan kegiatan belajar mengajar. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam proses penyaluran. Pihak yang pertama yaitu pihak sumber, yakni dari mana sarana dan prasarana berasal dan disalurkan. Pihak yang kedua yaitu pihak penerima, yakni kepada siapa pengirim sarana dan prasarana ditujukan. Kemudian pihak yang ketiga yaitu pihak penyalur atau ekspeditur, yang juga berperan sebagai pihak pertama yaitu pihak sumber atau dapat pula berperan sebagai pihak penerima, dan ada kalanya atas namanya sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah penyaluran sarana dan prasarana. Langkah yang pertama yaitu penyusunan alokasi. Penyusunan alokasi berguna untuk menghindari pemborosan dalam pembagian pendistribusian barang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan alokasi yaitu yang pertama penerima barang. Dalam hal ini, nama dan alamat penerima barang harus dinyatakan dan ditulis dengan lengkap dan jelas dalam penyusunan alokasi. Yang kedua yaitu waktu. Waktu maksudnya di sini mencakup 2 hal, yaitu waktu pengiriman barang dan waktu perkiraan sampainya barang. Kemudian jenis barang. Dalam hal ini, untuk kepentingan penyaluran atau pengiriman barang dalam penyusunan alokasi, maka nama, jenis, merek, ukuran, dan tipe barang yang akan disalurkan harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah barang. Dalam penyusunan alokasi, dalam rangka penyaluran pengiriman barang, harus ditulis dengan jelas satuan barang.
Langkah yang kedua yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat-pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama cara pengiriman barang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diantar atau dijemput sendiri oleh pihak sumber atau penerima barang, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara, yaitu menggunakan ekspedisi. Kemudian hal yang kedua yaitu pengemasan. Barang yang akan dikirim perlu dipersiapkan pengemasannya sedemikian rupa untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan dalam pengangkutan. Kemudian pemuatan. Pemuatan barang yang akan dikirim dari tempat penyimpanan ke atas kendaraan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kemudian pengangkutan. Dalam pengangkutan, pihak sumber atau pengirim pada umumnya mengharapkan barang kirimannya sampai ke penerima dengan cepat dan selamat. Untuk itu, perlu dipilih ditetapkan alat pengangkut barang dengan tepat. Yang terakhir yaitu pembongkaran. Pembongkaran adalah kegiatan pemindahan barang dari kendaraan ke gudang penerima atau tempat penyimpanan. Langkah yang ketiga yaitu penyerahan barang. Setelah barang kiriman atau yang disalurkan sampai kepada pihak penerima, maka pihak penerima harus memeriksa barang yang akan diterima. Kemudian, pihak penerima mencocokkan barang yang diterima tersebut dengan surat pengantar pengiriman barang, surat jalan, DO, dan faktur pengiriman barang. Setelah pihak penerima selesai memeriksa dan mencocokkan barang, maka pihak penerima harus membuat laporan kepada pihak sumber atau pengirim barang. Apabila terdapat kelainan dalam penerimaan barang, pihak penerima harus mengajukan klaim kepada pihak sumber atau pengirim. Kemudian, barang yang telah diterima harus diinventarisasikan dan disimpan dengan baik untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.